Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Insan Madani dimanapun saat ini berada, baik Anda yang ada di Bojonegoro, di Tuban sebagian, di Lamongan dan juga Nganjuk, Cepu dan di mana saja Anda berada. Edisi hari ini di edisi hari Kamis 29 Desember 2022. Sejenak kembali atau sesaat lagi kita akan segera masuki tahun 2023, mungkin kisaran 1-2 hari lagi ya. Nah, sudahkah Anda saat ini bersiapkan diri kesehatan Anda untuk bersama keluarga di hari libur hari ini? Nah, kali ini kita bersama-sama dengan salah satu narasumber yang setiap hari Kamis selalu hadir bersama kita dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Karena Mbak Ria sedang berada di luar kota, tugas dari Madani FM di Jakarta, sehingga hari ini saya Bram Priyabodo hadir bersama Anda bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang pada edisi hari ini, sekali lagi hari Kamis 29 Desember 2022, kehadiran seorang narasumber Dr. Rionizal Ivani, betul ya? Dr. Rionizal Ivani, betul ya? Dokter Umum RSAB Bojonegoro. Nah, pada hari ini kita akan coba untuk membedah topik kita, tips sehat selama liburan. Nah, Insan Madani seperti diketahui kita semua, setiap ada momen liburan, baik libur nasional bahkan juga libur keagamaan, pasti ada momen-momen keluarga-keluarga kecil, keluarga besar, perjalanan menuju wisata, menuju kampung halaman barangkali, atau bahkan hanya di rumah kumpul bersama keluarga. Nah, kira-kira seperti apa ya tips sehat selama liburan? Baik Anda berada di luar kota, ada di sebuah wisata, atau di sebuah tempat yang mungkin menjadi kesukaan Anda, atau bahkan selama libur ini Anda di rumah saja. Ada tips sehat selama liburan bersama Dr. Rionizal bersama kita pada siang hari ini. Kita sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum Dr. Rio. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, panggilannya betul ya Dr. Rio, boleh ya? Iya. Dr. Rionizal Ivani, betul? Betul, dokter. Oh, oke, baik ya. Dr. Rionizal Ivani ini, beliau adalah dokter umum di RSA Bojonegoro, yang mungkin Anda sudah pernah mengetahuinya karena mungkin sedang berobat di Rumah Sakit Aisyah bersama dengan Dr. Rio. Dokter, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, topik kita pada hari ini seperti yang kita share gitu ya, tips sehat selama liburan. Nah, saya ulang lagi Dr. Rio, seperti diketahui setiap ada momen liburan, baik itu momen liburan tahun nasional atau bahkan libur keagamaan, ini banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong ke tempat-tempat wisata. Banyak masyarakat Indonesia yang mungkin berlalu lalang di jalan ya, menggunakan kendaraan umum, baik itu kendaraan pribadi, bus, kapal laut, pesawat udara, atau bahkan ada juga yang mereka menggunakan sepeda motor menuju ke tempat-tempat wisata, bahkan mungkin balik ke kampung halaman karena ada momen liburan, buat kesempatan yang pasti untuk kumpul keluarga. Nah, ini kan judulnya tips selama liburan. Kira-kira seperti apa nih prolognya nih, Dokter Yu, silakan. Iya. Yang pertama, yang mungkin perlu diingatkan lagi ke masyarakat, karena kita sendiri kan belum lepas 100% dari COVID-19. Betul. Jadi yang pertama ya tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya Mas ya. Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak juga. Apalagi tempat wisata sekarang kan jelas sedang kreditnya banyak pengunjung juga. Jadi Sedang penuh-penuhnya begitu ya. betul. Jadi intinya menjaga kesehatan karena pandemi belum dinyatakan berakhir ya. Iya, betul. PPKM masih berjalan ini yang pasti. Iya. Apalagi dengar-dengar di negara Cina juga merebak kembali nih ya. Iya. Salah satunya jaga kesehatan untuk menghindar daripada kerumunan begitu. Betul. Bagaimana caranya ini Dokter Rio? Barangkali bisa disampaikan kepada masyarakat. Padahal sekarang ini sudah belum masukin tahun baru atau bahkan libur yang pas saatnya nanti itu. Sekarang tempat wisata mulai beberapa waktu lalu, karena anak sekolah sudah libur, ini berjubel setiap harinya. Bagaimana nih Dokter Rio untuk menghindari seperti itu? Apakah hanya menggunakan masker atau seperti apa kira-kira dokter? Tetap yang pertama jelas pakai masker, menggunakan masker, cuci tangan sebisa mungkin setiap waktu. Setiap Lalu, habis perjalanan atau habis dari luar begitu ya? iya betul. Oke. Terus juga jaga jarak itu juga paling penting. Paling penting Apalagi ya? kan sekarang sudah ada aplikasi Peduli Lindungi, gitu kan? Jadi setiap tempat wisata sekarang pasti sudah ada Peduli Lindungi. Betul. Jadi kita
masuk pun dibatasi jumlah pengunjungnya. Gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan selama liburan Anda, baik di tempat wisata bahkan liburan di rumah, karena saudara-saudara Anda dari jauh ini datang ya, tetap menjaga waspada ya kesehatan, apalagi tidak hanya corona barangkali ya, penyakit-penyakit yang lain atau virus-virus yang lain mengintai kita di saat kita di luar lingkungan kita yang seperti biasanya. Baik. Saya juga tawarkan kepada masyarakat atau Anda pendengar Madani FM untuk ikuti acara ini. Anda bisa on air di 0353 891 788. SMS kita di 089 699 057 548. Bahkan di WhatsApp Madani FM di 085 707 720 577 ya. Boleh Anda bisa sharing dan bertanya-tanya seperti apa kira-kira tips sehat selama liburan ya, versi Dr. Rio Nizali Fani pada hari ini. Nah, dokter, tidak hanya kita membedah secara global ya, bahwa tips kesehatan itu di saat di saat perjalanan, bahkan di saat Anda wisata, banyak hal yang perlu dijaga dalam kehidupan ini agar kita dan keluarga selalu sehat yang pasti. Kalau boleh kita preteli nih, Dr. Rio, kira-kira kalau kita mau perjalanan jauh karena hari libur dan bahkan cukup lama liburnya nih ya. Nah, tips sehat bagaimana ketika di jalan agar kita selalu sehat ini, Dok? Nah, menurut Anda? Ini yang mungkin sering kelewatan ya sama masyarakat sekarang, karena liburan yang panjang akhirnya diisi dengan wisata ke tempat A, tempat B, dipadatkan aktivitasnya, akhirnya kekurangan istirahat. Nah, saran dari saya, meskipun liburannya banyak aktivitas, tetap harus istirahat yang cukup. Jangan sampai karena saking asiknya liburan akhirnya kurang istirahat, akhirnya setelah liburan malah kelelahan, exhausted. Jadi aktivitas setelah liburan bekerja kurang fokus karena kelelahan tadi. Akhirnya jatuh sakit nih, Dok ya. Betul. Baik, Dok. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa kurang istirahat ya, istirahat sebenarnya dalam bentuk harus tidur atau hanya santai saja tidak berpikir apa-apa. Ini gimana nih? Padahal orang kalau sudah habis pariwisata atau habis dari mana saja itu malah nggak bisa tidur kadang-kadang ini. Tetapi mereka diam aja di rumah. Yang benar yang mana nih? Kurang tidur, tidak tidur atau mungkin memang hanya istirahat saja? Bagaimana nih, Dok? Yang pertama jelas tidurnya harus cukup. Tidurnya harus cukup ya. Harus meminta keluarga yang disupirin beristirahat semua begitu. Gimana nih? Biasanya begitu ya. Jarang ditanyakan sama. Gimana, Dok ini, Dok? Betul. Memang yang paling capek itu supirnya. Nah, itu tadi ketika dia ngerasa capek, supirnya bisa istirahat dulu di rest area, di tempat beristirahat terdekat. Karena supir itu juga butuh fokus yang paling tinggi ya, Mas. Karena membawa nyawa nih. Betul. Keselamatan banyak orang ya, Dok ya. Oke, baik. Jadi para pendengar yang mendengarkan acara ini, bincang sehat bersama Rumah Sakit Asia bersama Dr. Rio. Sekali lagi sebelum Anda berangkat hari ini mungkin atau besok atau nanti malam ya, bahkan hati-hati di jalan. Yang pasti kalaupun ngantuk segera istirahat ya. Supirnya juga diikut istirahat dong ya. Apalagi barangkali kalau si supir itu sendiri itu ya, terwe ya, nyetir dewe itu bersama keluarga. Anda membawa keluarga yang di dalam satu mobil, pasti semua tertuju pada sang supir driver yang harus hati-hati dan bahkan harus sehat ya. Sehat ini pengertiannya Anda tidak boleh, Anda harus berkecukupan tidur yang pasti. Baik, tadi pertama adalah tidur yang kita bahas selama perjalanan. Yang kedua ini begini, Dok, banyak orang bertanya, apakah kalau kita liburan di luar kota atau liburan hari-hari tertentu seperti saat ini kita harus juga membawa bekal makanan yang sehat atau seperti apa? Bagaimana kalau tidak membawa bekal kemudian beli di mana-mana secara umum di restoran, di jalan-jalan, di mana-mana? Kira-kira tips sehatnya bagaimana, Dok, agar perjalanan kita juga sehat karena makanannya sehat? Memang yang paling bagus, yang paling ideal memang bawa bekal sendiri ya, Mas. Bawa bekal sendiri ya. Higienitasnya juga terjaga karena kita yang masak sendiri, yang membawa sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa bawa bekal sendiri, ya kita harus memang benar-benar selektif. Dari makanan di luar itu kita harus cari makanan-makanan yang kira-kira benar-benar sehat, higienis. Karena sering-seringnya itu kalau orang pergi ke luar kota beli makanan di luar, sering-seringnya diare itu tadi. Oh lah iya.
juga. ya itu ya. Harus bagaimana caranya untuk mendeteksi ya, bahwa rumah makan ini makanannya bagus, steril, itu bagaimana? Adakah secara gambaran kasar begitu dok? Kita bisa mendeteksi dini ya, wah jangan di rumah makan ini deh, karena seperti ini gambarnya. Kira-kira seperti apa tips dari dokter Rio? Misalnya dari paling gampang ya gambaran dari secara singkatnya, kira-kira tempatnya bersih apa enggak? Ah iya, jadi restorannya bersih nggak, atau depot warung makannya bersih nggak, begitu ya? Betul. Oke, baik ya. Jadi pendengar, bagi anda yang dalam perjalanan hari ini dari luar kota mungkin sudah sampai Bojonegoro dan mendengarkan acara ini di mobil, barangkali sudah lapar atau bahkan sudah pengen menikmati menu khas Bojonegoro, juga pilih-pilih begitu dok ya, tidak hanya sekedar hanya mampir saja, tahu-tahu warungnya banyak lalernya gitu. Ternyata gampang ya, kalau restorannya bersih, insya Allah indikasinya juga bagus lah, sehat makanannya, begitu dok ya. Oke, bagi anda yang ingin menyampaikan sesuatu atau pertanyaan-pertanyaan, anda bisa kontak di 3 layanan Madani FM. Yang pertama di on air kita 0353 891 788. Yang kedua di SMS center kita di 089 699 057 548, atau di WhatsApp Madani 085 707 720 577 ya. Boleh, Anda bisa masuk di 3 layanan yang sudah kami siapkan saat ini di dalam Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah dok, kita tadi sudah menentu di perjalanan, kemudian seperti apa, makanan di perjalanan seperti apa. Tapi menurut dokter sebaiknya kalau bersama keluarga bawa bekal saja ya. Iya. Kalau habis baru makan di luar ini. Betul. Oke, kemudian kira-kira apakah kendaraan ini juga memungkinkan para keluarga atau person yang liburan menggunakan kendaraan umum itu juga mempengaruhi kesehatan kita? Bagaimana cara memilih kendaraan agar kita tetap sehat sampai tempat tujuan ini dok? Gak mabuk lah barangkali begitu ya. Bagaimana dok ini? Atau mungkin karena mungkin saking jarangnya naik kendaraan, kemudian membayangkan kemabukan gitu. Bagaimana kalau begitu nih? Caranya gitu. Betul. Memang memilih kendaraan itu dipilih yang paling ideal dengan kondisi kita ya. Gitu ya. Kalau kita bawa orang tua, orang-orang yang sudah sepuh, ya dipilih kendaraan yang senyaman mungkin. Iya. Kalau ada yang biasanya mabuk kendaraan, mungkin dipilihkan kursi yang nyaman, yang nggak bikin mabuk, biasanya di depan ya mas. Iya, yang paling nggak mabuk itu di depan. Betul. Ya. Sama disiapkan juga obat-obatan pribadi. Mungkin kalau yang mabuk nanti disiapkan obat-obat buat anti mabuknya. Oke. Gitu. Jadi memang dalam perjalanan ini kendaraan ini wajib diperhitungkan dok ya, agar tidak mabuk dan sehat dalam perjalanan menuju tempat tujuan dengan selamat. Iya. Ya kan banyak dok ini saat ini yang orang-orang naik kendaraan umum yang kita tidak bisa memilih gitu kan. Kalau bus ya bus itu ya begitu itu ya. Nah kalau kereta mungkin jarang mabuk, tapi yang paling mabuk ini biasanya ya itu bus, kemudian kendaraan umum yang agak tanggung begitu ya. Nah itu bagaimana dok caranya agar tidak mabuk? Adakah tips tersendiri atau obat atau mungkin herbal agar kita tidak mabuk dalam perjalanan menurut anda sendiri dok? Ya memang itu tadi disiapkan obat-obatan yang biasanya diminum. Biasanya orang-orang yang sering mabuk di jalan itu biasanya sudah menyiapkan sendiri mas. Gitu obat-obatan anti mabuknya. Nanti ketika sudah mulai ngerasa mabuk bisa diminum obatnya. Gitu ya. Atau tempatnya juga tadi dipilihkan kursi yang nggak banyak bergerak, karena guncangan-guncangan, goyangan-goyangan kalau di bis kan sering ada guncangan goyangan, itu yang dipilihkan yang minimal guncangan dan goyangan biasanya di depan itu. Iya. Jadi pendengar saat ini yang akan segera melakukan perjalanan jauh ya, barangkali kalau Bojonegoro sukanya rekreasinya atau dalam wisata ke Malang, kemudian ke Jogja ya, ke Jakarta barangkali atau ke Bali ya. Dan ini kan cukup jauh ya, makan perjalanan minimal waktu kita 5-6 jam, bahkan ada yang 9 jam ke Jakarta ini. Nah, ini perlu ekstra orang-orang yang suka mabuk ini dari rumah aja membayangkan, belum naik mobil atau naik kendaraannya udah membayangkan dia tuh mabuk gitu ya di rumah ini. Apalagi udah begitu masuk kena guncangan pasti. Tipsnya ternyata dari Dr. Rio, Anda harus siapkan obat-obatan. Kalau boleh saya sebutkan mungkin antimo begitu ya. Boleh ya kayak gitu. Tapi ada nggak dok selain obat-obat kimiawi atau obat-obat yang anti mabuk menggunakan herbal yang ternyata manjur? Kira-kira apa dok ini tipnya?
Sebenarnya obat-obatan lain atau minuman-minuman hangat biasanya Mas yang bikin perutnya agak enteng, agak nyaman di perut, bisa diminumkan. Bisa diminumkan ya, nggak harus minum obat-obatan ya. Iya. Jadi itu. Kalau dulu zaman saya kecil sih, karena zaman dulu ya, zaman masih mungkin tidak banyak pengalaman seperti sekarang. Itu katanya di pusarnya itu ditutupin sama duit atau apa begitu. Itu bener nggak? Biar nggak mabuk, Dok. Ya mungkin itu mitos Ya. orang-orang dulu ya Mas ya. Jadi di pusarnya ditempelin koin, Iya, ditempelin duit. koyo gitu ya. Nah, Tapi bener nggak itu kemudian Anda mereaksikan agar masyarakat orang tidak mabuk perjalanan? Apa kalau sebenarnya indikasi antara pusar tutup dengan koin, bahkan koyo gitu? kalau sebenarnya nggak ada hubungannya Mas, tapi mungkin ketika dilakukan seperti itu akhirnya orangnya tersugesti. Oh, yakin Jadi gitu ya. lebih tenang. Oke. Bisa. Jadi begitu ya. Jadi nggak ada itu hawa 9 itu hawa yang kesekian masuk lihat pusat itu nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Baik, kita akan break sejenak Dr. Rio untuk menikmati beberapa program atau mungkin ada satu ini informasi juga ada iklan yang akan kita tayangkan. Kita akan kembali bersama Dr. Rio di Bincang Sehat Rumah Sakit Asia Bojonegoro di hari ini pendengar di hari Kamis 29 Desember 2022 bersama saya Bram Priambodo. Ya, pendengar, kembali Anda bersama 102.5 Madani FM Solution Radio dan saya Bram Priambodo hadir kembali bersama Anda dalam Bincang Sehat Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Di sore hari ini Dr. Yoni Zalisvani, Dokter Umum RSAB bersama saya sampai nanti jam 3 sore yang pasti ya. Nah, topik kita tips sehat selama liburan. Tadi udah kita sampaikan dan Dr. Yoni juga memberikan tips banyak hal. Salah satunya adalah tips perjalanan, sudah ya. Jangan sampai Anda lelah. Kalau bisa jangan sampai kurang tidur ya. Bila mana sudah capek, sudah kantuk, harus beristirahat ya. Apalagi yang menggunakan mobil pribadi maksudnya. Tapi kalau Anda menggunakan mobil umum atau kendaraan umum, bus dan sebagainya ya, tidurnya sudah disiapin ya. Tinggal ceklek gitu aja ya kursinya ya, Dr. Rio ya. Yang kedua, bila mana Anda mungkin bersama keluarga menggunakan kendaraan pribadi, membawa bekal makanan dari rumah ini yang paling menjamin higienitasnya. Tapi kalau dirasa perlu dan terpaksa harus makan di luar atau di restoran, di depot sebagainya, wajib ekstra untuk mendeteksi dini yang pasti. Kira-kira rumah makan ini bagus ya, sehat ya, begitu ya. Tentu Anda yang tahu yang pasti ya. Nah, kemudian tips menggunakan kendaraan tadi yang pasti agar bagaimana tidak mabuk sudah disampaikan juga, agar juga siap-siap obat-obatan, terutama obat anti mabuk begitu ya. Bila mana perjalanan jauh ini cukup riskan, kalau jarak dekat barangkali bisa diantisipasi, tapi kalau jauh tentu kita mesti siap-siap ya, barangkali obat-obatan yang anti mabuk apa saja ya. Sesuai dengan kebiasaan Anda. Nah, Dok, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Madani FM. Salah satunya tips agar sehat dan selama liburan. Ini kan banyak hal ya. Salah satunya sebelum sampai ke tempat tujuan karena cukup jauh, biasanya kan sukanya nginep gitu ya, nginep di hotel atau nginep di mana ya, motel atau di mana saja lah. Yang pasti sebelum sampai ke tempat tujuan harus menginap karena cukup lama. Seperti bagaimana teman-teman kita yang ke Jakarta menggunakan kendaraan mobil pribadi ini kan cukup lama, 9 jam. Kadang-kadang kalau menggunakan nyetir Dewi bahasanya itu kan cukup capek dan mereka harus menginap tengah jalan. Di Cirebon biasanya begitu, di Tegal Pekalongan sana sebelum nyampe ke Jakarta. Adakah kira-kira, Dok, tips sehat agar kita pilih penginapannya penginapan ini membuat kita sehat atau penginapan ini membuat kita nggak sehat gitu kan? Nah, ini apakah ada tips tersendiri kira-kira, Dok Rio? Silakan. Kalau untuk memilih penginapan yang pasti dipilih yang bersih ya Mas ya. Bersih ya. Terjaga kebersihannya, terjaga ya itu tadi kebersihannya. Karena beberapa orang kan ada yang
Seperti saya sendiri alergi sama debu misalnya. Ada juga alergi sama AC kan, cukup dingin biasanya ya. Disesuaikan sendiri dengan kondisi masing-masing. Begitu ya. Yang paling sesuai mana, yang paling nyaman mana. Oke, baik. Sekarang ini kenapa di mana-mana kan sudah menggunakan AC, Dok? Jarang lah kecuali di lokasi wisata ya, yang mungkin karena memang non AC ya, menggunakan AC angin jendela biasa begitu. Tetapi kalau di tengah jalan umumnya adalah hotel atau mungkin juga motel ya, yang kecil-kecil begitu. Nah ini saran dari Dokter Rio tadi adalah yang penting bersih begitu ya, dari masalah begitu ya. Nah kemudian bagaimana Dok dengan makan makanan yang ada di hotel ini? Apakah kita juga harus ekstra waspada karena kita dalam perjalanan belum sampai ke tempat tujuan, takutnya kita nanti ada keluhan-keluhan yang dalam kesehatan seperti mencret, sakit perut dan sebagainya. Nah seperti apa kira tips tersendiri untuk mengkonsumsi makanan di tempat penginapan? Betul. Sama seperti tadi ketika kita beli makanan di luar, kita juga harus tahu makanannya kira-kira higienis apa enggak ya, kira-kira makanannya sehat apa enggak ya. Jangan cuma makan asal kenyang aja, disesuaikan ada sayurnya, ada buahnya, terus bersih atau enggak gitu. Jadi tetap ya makanan juga harus menyesuaikan kebiasaan. Kalau bisa pesen ya. Biasa makan sarapan di hotel pagi itu kan apa yang disuguhkan itu ya. Biasanya begitu ya di hotel-hotel biasa kan paginya udah disiapin sarapan. Ada juga sih yang langsung prasmanan. Cuman kan dia makan hotel seperti itu. Iya. Nah ini ternyata tips dari Dokter Rio yang penting bersih dan dilihat saja apakah Anda yang paling cocok yang mana gitu ya. Nanti nggak pernah makan pasta. Ternyata makan pasta itu ya, akhirnya jadi perutnya sakit. Nah, seperti itu perlu diwaspadai karena kita dari kampung barangkali kemudian pengen rekreasi ke sebuah kota besar. Nah, ini perlu waspada karena mata kita ini biasanya tertipu dengan makan-makan yang luar biasa, ternyata nggak cocok di perut. Betul begitu Dok ya? Oke, siap. Oke Dok, selanjutnya selain kita menginap di hotel, ada wisata anak-anak muda, bahkan orang-orang yang mungkin masih suka potensi wisata yang resiko atau riskan. Salah satu adalah hiking ya. Ketika tahun baru nanti atau mungkin hari libur apa saja yang akan datang ini, banyak para pemuda kita, ya masyarakat yang remaja-remaja ini naik gunung, roasting itu apa ya, yang pakai ini ya, pakai sungai begitu. Nah, adakah dokter punya resep tips tersendiri agar baik naik gunung, hiking dan sebagainya ini kemudian bisa tetap sehat gitu? Oke. Seperti apa Dok? Memang wisata-wisata sekarang, terutama wisata alam kan lagi musim ya. Yang ekstrim ini lagi musim. Yang perlu disiapkan kalau kita mau melakukan wisata-wisata tersebut itu disiapkan dulu fisiknya. Siap nggak fisik kita, kira-kira hiking ini cocok nggak dengan fisik kita. Kita ada resiko-resiko penyakit yang kira-kira berbahaya nggak kalau dibuat hiking. Lalu yang kedua, disiapkan juga peralatannya, persiapannya. Jangan sampai kita naik ke gunung nggak bawa tenda. Ini bahaya kan itu. Atau kita naik gunung, tendanya kita bawa tapi tenda anak-anak yang tipis itu Mas. Iya, tembus ya. Itu kan juga bahaya. Disiapkan juga peralatannya. Yang ketiga, kita harus tahu medannya. Kita minimal bawa satu orang yang pernah naik gunung, pernah berpengalaman di tempat tersebut begitu ya. Betul. Jadi kita nggak buta arah, kita naik juga nggak gampang tersesat juga. Oke, baik. Jadi hati-hati nih pendengar, bagi Anda para pemuda atau remaja Bojonegoro milenial yang suka naik gunung ini. Wah, Bojonegoro cukup banyak ini kalau hari libur, komunitas ini banyak yang naik gunung nih Dok. Nah, jadi tenda wajib dibawa, tenda sesuai dengan cuaca ya. Betul. Kan di gunung ini kalau angin luar biasa, kalau hujan dinginnya ya amit-amit begitu ya. Juga harus tahu medan. Nah, kira-kira makanan apa Dok? Tips tersendiri agar kita selalu fit, sehat ketika kita naik gunung dan bahkan menangkal cuaca yang bisa berubah setiap saat di gunung tersebut. Apa makanan yang paling luar biasa Dok? Kira-kira? Makanan yang perlu dibawa, yang pertama yang mudah dibawa. Nasi, kita bawa berasnya bisa. Oh gitu ya. Jadi bekal mentah begitu? Betul. Terus bisa dimasak di situ ya? Bisa dimasak di situ. Nah, maksud saya
kan beda ya rekreasi di tempat-tempat biasa yang notabene nggak banyak tantangan, baik cuaca ataupun hal yang lain. Di gunung ini kan tantangannya hanya beberapa saja. Satu, cuaca yang pasti, ada angin, kemudian juga ketinggian yang luar biasa menantang kita, kuat nggak kaki kita atau tubuh kita. Yang berikutnya adalah kedinginan. Kira-kira ada resep makanan tertentu yang untuk ini, Dok? Seperti menjadi sehat, menjadi kuat gitu. Apa kira-kira nih? Yang perlu dibawa makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi protein. Jadi ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berat seperti naik gunung ini, akhirnya kita nggak mudah kehabisan tenaga. Ya. Apa, Dok, contoh real yang tinggi kalori, tinggi protein ini, Dok, kira-kira? Itu tadi nasi, ada ayamnya, bisa kalau bawa-bawa buah-buahan juga bisa gitu. Adakah kemudian mungkin secara medis ya, bukan obat tetapi suplemen gitu, boleh nggak begitu? Orang sehat kemudian karena menghadapi cuaca yang di suatu saat akan berubah, kemudian minum suplemen yang nggak kuat, seperti apa ya? Boleh? Boleh, kita minum multivitamin. Sebenarnya tubuh kita ini kebutuhan vitaminnya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita aktivitas seperti biasa gini, kita cukup makan sayur dan buah itu sebenarnya sudah cukup ya, tidak perlu menambahkan. Nah, betul. Tapi ketika kita melakukan aktivitas yang lebih berat dengan resiko yang lebih tinggi, bisa ditambahkan alternatifnya multivitamin. Multivitamin ya, oke. Ya, pendengar bagi Anda yang saat ini sudah punya rencana di malam nanti atau malam-malam besok berlibur bersama teman-teman sekomunitas Anda, apalagi liburnya cukup ekstrim di Gunung Bromo begitu barangkali atau di gunung-gunung yang lain. Tapi hati-hati karena gunung hari-hari ini kan sudah begitu ekstra waspada untuk banyak yang mengeluarkan asap beberapa waktu yang lalu. Biasanya kan nular gitu antara gunung satu gunung yang lain. Ya hati-hati, ternyata salah satu juga itu ya, kita wajib mengetahui situasi kondisi gunung ya. Betul. Sebelum naik ke puncaknya agar tidak terjadi sesuatu di kemudian hari. Salah satunya adalah Anda wajib mengkonsumsi banyak vitamin, kemudian tadi, Dok? Kalori yang cukup, protein yang cukup ya, agar menjaga imunitas kita di saat Anda menanjak di atas gunung ya. Betul. Perlu kekuatan yang ekstra. Dokter masih suka hiking gitu atau? Terakhir saya hiking waktu masih sekolah. Begitu ya. Cuman terakhir biasanya ya semoga nggak kesasar gitu ya, seperti yang ceritain di televisi begitu kesasar. Ya tipsnya harus ada guide-nya ya. Betul. Ada orang salah satunya yang sudah pernah naik atau hiking tersebut. Oke. Nah, selain naik gunung ini banyak juga yang teman-teman kita para milenial bahkan tidak menutup kemungkinan para bapak-bapak biasanya ini kan sukanya wisata alam yang juga tidak kalah menantang ya. Salah satunya seperti di air terjun, di air yang namanya apa ya? Rafting ya? Rafting ya, rafting. Nah itu apakah juga sama perlakuannya secara kesehatan agar liburan kita tetap sehat? Karena itu sama juga ketika kita masuk di sungai yang cukup panas itu kan cukup dingin, apalagi kalau sudah sampai keluar gitu kan biasanya cukup kedinginan. Itu bagaimana tipsnya, Dok, kira-kira? Kurang lebih sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sama kalau naik gunungnya. Kita harus pastikan ketika kita melakukan aktivitas rafting tadi nggak ada resiko-resiko penyakit yang akan berbahaya kalau kita melakukan itu, misalnya penyakit jantung atau penyakit-penyakit lain yang kira-kira kurang bagus kalau kita melakukan aktivitas rafting. Terus kita akan ketika melakukan rafting yang jelas pasti ada travel atau tour guide-nya ya. Kalau kita melakukan rafting, jadi dipilih yang sekiranya aman, ada travel tour guide-nya. Kita nggak melakukan rafting sendiri ya, kita coba-coba gitu ya. Wah, ini berbahaya sekali nih. Tahu-tahu sampai dam, nggak ngerti. Terus ke bawah begitu. Iya. Jadi bagi Anda yang akan menjalani liburan mungkin rafting ya, salah satunya di sini tidak ada, Dok. Kalau di sini bukan rafting namanya, tapi naik ketek di Bengawan Solo ya, Mas ya. Oke. Mungkin yang ada di daerah selatan ya, di daerah selatan di Blitar, di mana saja Tulungagung itu cukup banyak di sana ya. Pacitan ini cukup banyak ya. Oke, baik, Dok. Selanjutnya terkait dengan
liburan kita agar tips sehat liburan nggak kemana-mana. Biasanya kan banyak sekali juga teman-teman yang tidak kemana-mana karena keluarganya yang dari jauh justru hadir ke rumah. Nah ini kalau menurut dokter tips apa selama di rumah atau selama liburan itu juga sehat? Biasanya sukanya lupa, sukanya kemudian apa namanya ya? Ya pokoknya lupa daratan. Nah kalau udah libur makanannya sembarang kalir biasanya, makanya tidak tertata dengan baik seperti tidak termanage dengan baik. Nah tips sehatnya bagaimana kalau liburan di rumah? Apalagi kedatangan tamu yang dari luar nih. Iya benar. Makanan terutama ya. Makanan terutama. Ya memang kalau liburan di rumah itu kalau aktivitasnya cuma 2 biasanya. Iya. Tidur, makan. Tidur lagi, makan lagi. Jadi yang paling penting yang pertama kalau makanan dijaga porsinya agar nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan. Tetap ada sayurnya, ada buahnya, ada lauknya, ada proteinnya, Gitu karbohidratnya juga ada. Baik. Jadi lengkap gitu. Agar tipsnya begitu ya. Betul. Tak lupa pokoknya berpikir positif. Betul. Kalau stres ya tetap saja. Oke, baik kita sejenak break dulu dok. Terakhir nanti bagaimana dengan ketika kita bicara tips sehat selama libur ternyata sakit. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Panik kah? Atau sudah membawa obatkah dari rumah? Kan cukup banyak ya. Nah setelah ini kita akan kembali bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro bersama saya Bram Priambodo dan juga Dr. Ya, itu sahabat ini pendengar Radio Madani FM di jantung kota Bojonegoro, Jalan Tugu 48. Saya Bram Priambodo masih bersama Anda dan kita juga masih bersama dengan Dr. Rio, dokter umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro terkait dengan topik kita tips sehat liburan ya. Apa topik tadi ya? Tips sehat selama liburan ya. Sorry lupa. Oke. Nah, dok, ini yang terakhir karena kita waktunya agak sedikit saja, tinggal 5 menit atau 3 menit ini ke depan, dok. Nah, tadi udah kita bahas banyak hal terkait dengan agar kita tetap sehat selama liburan. Nah, biasanya itu kan teori saja ya, mating-mating gitu bahasa Jawanya, dipersiapin, di manage dengan baik agar lancar, sukses, aman dan kembali ke rumah dengan sehat. Ternyata di tengah jalan baik Anda di kendaraan, sudah di tempat wisata, baik itu wisatanya umum, biasa-biasa saja, juga mungkin wisata yang beresiko seperti yang tadi naik gunung, roasting ya, dan sebagainya. Nah kita sakitnya biasanya umum dok. Yang pertama flu, biasanya begitu. Ada juga sakitnya sakit perut, kecapean sehingga tidak bisa aktivitas kembali. Ada juga yang paling agak umum itu kalau agak resiko pariwisata kita itu patah tulang, ya kan? Kemudian pingsan yang tidak tahu penyebabnya. Nah, kira-kira dari pertama dulu flu, andai orang tersebut atau orang yang wisata ya, itu terkena flu tengah jalan, ini bagaimana dok ini kemudian menanggulanginya sebelum yang lain? Oke. Maka dari itu sebenarnya penting kalau kita berpergian itu kita bawa kotak obat atau bawa obat-obatan yang ringan-ringan. Kalau flu itu bisa bawa obat batuk flu, bawa obat demam juga. Sakit perut kita bisa bawa obat-obatan sakit perut, diare kita bawa obat-obatan diare, seperti itu. Jadi kita ketika ada merasakan gejala-gejala sakit, kita mulai minum obat dulu. Ketika sudah minum obat tapi tidak membaik, baru kita ke dokter terdekat. Iya, jadi tetap ya, kalau bisa sedini mungkin sebelum perjalanan yang dimasukkan list persiapan adalah membawa bekal obat. Betul. Ya, obat yang paling biasa adalah obat flu. Kalau Anda sering sakit gigi ya, obat giginya dibawa gitu. Pokoknya persiapan obat begitu deh yang pasti ya. Yang kedua kadang-kadang timbul tahu-tahu sakit perut karena mungkin salah makan di restoran atau bahkan kebanyakan makan karena saking senangnya di tempat tersebut bersama teman-teman di keluarga, banyak makan terus sakit perut. Bagaimana dok begini menanganinya dok? Iya, yang pasti pertama tetap tenang dulu ya, nggak usah panik, nggak usah bingung, bisa diminum obat-obatannya yang dibawa dulu, obat nyerinya bisa diminum, kalau ada menstruasi atau diarenya juga bisa diminum obat diarenya. Kalau ternyata habis minum obat kok nggak membaik ya, kok masih sakit perutnya, BAB juga masih cair, bisa ke dokter. Iya, berarti harus menstop kegiatan wisata akhirnya ya. Nah kalau kecapean kita nggak bahas dulu dok. Yang pasti yang seringnya saya dengar itu ketika ada teman-teman wisata ke tempat wisata yang nggak beresiko. Salah satu tadi ya mulai di laut, kemudian juga
di sungai, bahkan hiking di gunung, kemudian ternyata patah tulang karena berbagai hal. Caranya bagaimana Dok agar teman-teman nggak panik, kemudian juga yang patah tulang ini akan segera pulih kembali, padahal sudah di tengah-tengah gunung ini. Nah, kira-kira seperti apa membayangkan tipsnya Dok untuk sehat kembali ini? Oke. Yang pertama, ketika kita menemui hal tersebut, misalnya teman kita ada yang patah tulangnya, kita kasih pertolongan pertama dulu. Jadi di istilahnya kalau di dalam medis dibidai atau diberikan kayut di bagian yang patahnya, diikat dengan kain agar tidak banyak bergerak, agar patahannya tadi nggak semakin melebar, semakin bergeser. Kalau yang kedua, bisa kita minta bantuan. Kalau di gunung itu ada rangernya, ada tim yang tugasnya untuk menolong dan membawa pandu-tandu gitu ya. Oke, baik. Oke. Ya, jadi hati-hati saja yang pasti ya kalau udah kejadian seperti ini. Yang pasti tadi pertama harus dibinda ya. Di apa namanya tadi ya? Di apa namanya ya? Di gips. Kanan kiri pakai kayu kemudian diambil itu deh ya. Atau penggaris ya, kalau penggaris kayu itu bisa tuh. Oke, baik. Terakhir Dok, karena kita udah waktu masuk di asyar, mungkin closing statement dari Dr. Rio terkait dengan tips sehat selama liburan. Silakan Dok. Oke. Tetap dijaga kesehatannya selama liburan agar badan kita tetap fit, liburan kita tetap fun. Oke, siap. Terima kasih. Singkat, padat, namun pasti. Dr. Rio, terima kasih. Jangan kapok-kapok untuk dialog di Madani FM, radio kita sendiri ya. Insya Allah Kamis depan kita akan kembali hadir bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan narasumber yang berbeda dan topik yang mungkin lebih menarik lagi. Saya Bram, undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.